Saat aku terbaring lemah menahan sakit, menantuku dengan tega pergi berfoya-foya. Bukannya merawat, ia malah memakiku bermanja-manja. Di detik itulah, rasa sayangku padanya mati. Kini, bersiaplah menerima pembalasan dariku karena kesabaran ini sudah mencapai batasnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tubuhku menggigil hebat di atas kasur. Kepalaku terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Sudah 2 hari aku terkena demam tinggi yang membuat seluruh sendiku ngilu tak tertahankan. Biasanya, aku selalu bisa mengurus diriku sendiri dan pantang merepotkan orang lain. Namun kali ini, sekadar mengangkat kepala pun aku sungguh tak sanggup. Napasku tersengal, dan tenggorokanku kering kerontang. Aku butuh obat penurun panas dan sedikit makanan agar perutku tidak kosong. Ku coba meraih segelas air di atas meja nakas, tapi tanganku gemetar hebat hingga gelas itu nyaris jatuh. Dengan sisa tenaga, aku memanggil menantuku. Suaraku parau, nyaris tak terdengar hingga keluar kamar. "Nak, tolong ibu sebentar." Rintihku lirih. Tak ada jawaban. Kulangi panggilanku sedikit lebih keras, memaksakan pita suaraku yang kering untuk bekerja. "Nak, tolong kemari." Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi beradu dengan lantai keramik rumahku. Pintu kamarku didorong perlahan dari luar. Alih-alih melihat wajah cemas seorang menantu yang mengkhawatirkan mertuanya, aku justru disuguhi pemandangan yang menyayat hati. Menantuku berdiri di ambang pintu dengan riasan wajah tebal dan paripurna. Ia mengenakan gaun mahal keluaran butik ternama, lengkap dengan tas jinjing bermerek yang harganya setara dengan gaji berbulan-bulan. Wajahnya tidak menunjukkan secercah pun rasa simpati. Ia malah menatapku dengan sorot mata meremehkan, seolah aku ini adalah rintangan yang mengganggu kesenangannya hari ini. "Ada apa sih, Bu?" Panggil-panggil terus dari tadi. "Bikin pusing saja," ketusnya sambil membenarkan letak anting berliannya di depan cermin lemariku tanpa rasa bersalah. "Ibu demam tinggi. Nak, tolong belikan ibu obat di apotek depan. Atau, tolong buatkan ibu sedikit bubur. Perut ibu perih sekali." Pintaku memelas, berharap ia masih memiliki setitik hati nurani. Bukannya bergegas membantuku, ia malah mendengus kasar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatapku dengan tatapan sinis. "Bu, aku mau shopping sama teman-teman arisanku. Kami sudah janjian mau makan siang di restoran baru. Ibu jangan merusak suasana hatiku dong," ucapnya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan. Aku menatapnya tak percaya. "Tapi ibu sakit parah." "Nak, anakku sedang kerja. Siapa yang mau merawat ibu kalau bukan kamu?" "Aduh, Bu, tidak usah menelepon. Kalau mau makan beli sendiri saja pakai aplikasi. Nggak usah manja. Ibu kan punya ponsel pintar. Pesan saja bubur sama obat lewat aplikasi ojek daring. Beres, kan?" Balasnya tajam. Kata-katanya seperti belati yang menghujam tepat di ulu hatiku. Aku yang selama ini memberikan segalanya untuk keluarga ini, termasuk memberikan fasilitas mewah padanya, kini diperlakukan lebih rendah dari sampah di rumahku sendiri. "Ibu cuma minta tolong sedikit." Suaraku bergetar menahan tangis yang mendesak keluar. "Sudahlah, Bu. Aku sudah terlambat. Teman-temanku pasti sudah menunggu. Ingat ya, jangan telepon-telepon aku. Bikin malu saja kalau lagi kumpul angka telepon dari orang sakit." Pungkasnya, menantuku langsung membalikan badan dan keluar dari kamarku. Suara bantingan pintu depan terdengar nyaring, menandakan ia benar-benar pergi meninggalkanku sendirian dalam kondisi tak berdaya. Air mataku akhirnya tumpah membasahi bantal. Kesabaran dan rasa sayangku selama ini ternyata sia-sia. Ia telah menginjak-injak harga diriku di titik terendahku. Hening menyelimuti rumah besar ini setelah kepergian menantuku yang tak punya hati. Aku terbaring lemah, meratapi nasib dan kebodohanku sendiri. Selama ini, aku selalu menutup mata akan sifat aslinya yang egois demi kebahagiaan anakku. Aku rela memberikan fasilitas, memberikan akses keuanganku,
hanya agar rumah tangga mereka terlihat harmonis di mata orang luar. Namun, kejadian hari ini membuka mataku lebar-lebar tentang siapa ular yang sebenarnya kupelihara di dalam rumah ini. Saat pandanganku mulai kabur dan kesadaranku perlahan menipis karena demam yang makin menggila, terdengar suara pintu pagar samping dibuka. Langkah kaki yang tergesa-gesa memasuki rumah melalui pintu dapur. "Permisi, Nyonya." Bei Surti datang. Seru sebuah suara yang sangat kukenal. Itu adalah Bei Surti, asisten rumah tanggaku yang biasa datang bekerja setengah hari. Ia segera melangkah masuk ke kamarku untuk menaruh keranjang cucian kotor. Betapa terkejutnya Bei Surti saat melihat kondisiku yang pucat pasi dan berkeringat dingin di atas ranjang. Keranjang cucian di tangannya langsung terjatuh berantakan ke lantai. "Ya Allah, Nyonya. Nyonya kenapa pucat begini?" Bei Surti setengah berlari menghampiriku. Ia langsung meletakkan punggung tangannya di dahiku yang memanas. "Astagfirullah, badan Nyonya panas sekali. Nyonya muda kemana? Kok Nyonya dibiarkan sendirian begini dalam keadaan sakit parah?" Aku hanya bisa menggeleng pelan, tak sanggup menjawab pertanyaannya. Air mataku kembali menetes. Bei Surti tidak bertanya lebih lanjut. Ia rupanya sudah sangat paham dengan tabiat menantuku yang sering bersikap semena-mena saat anakku sedang pergi bekerja. Dengan sigap dan tanpa banyak bicara, Bei Surti segera mengambil baskom air dan handuk bersih untuk mengompres dahiku. "Nyonya tahan sebentar ya. Saya buatkan bubur ayam dulu. Sekalian saya lari ke apotek depan untuk membelikan obat. Nyonya jangan banyak pikiran, istirahat saja," ucap Bei Surti dengan nada penuh kelembutan dan kekhawatiran yang sangat tulus. Bei Surti segera berlari keluar kamar. Tak sampai setengah jam berlalu, ia sudah kembali membawa semangkuk bubur hangat dan obat penurun panas. Dengan telaten dan sabar, wanita parubaya itu menyuapiku perlahan-lahan. Setiap suapan bubur yang masuk ke perutku terasa seperti energi baru yang menyambung nyawaku. "Terima kasih, Bei Surti. Kalau tidak ada Bibi, Ibu sungguh tidak tahu harus bagaimana hari ini," ucapku lirih setelah menelan obat penurun panas. "Sama-sama, Nyonya. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga Nyonya. Nyonya kan orang baik yang selalu menolong keluarga saya," jawab Bei Surti sambil merapikan letak selimutku. Aku menatap langit-langit kamarku dengan pandangan kosong. Perhatian tulus dari seorang Bei Surti membuatku semakin menyadari betapa jahatnya wanita yang kunikahkan dengan anak kandungku sendiri. Menantuku hidup bergelimang kemewahan dari uang yang kuberikan, tapi ia tak memiliki setitik pun rasa kemanusiaan. Darahku yang tadi mendidih karena sakit demam, kini terasa semakin panas karena amarah yang mulai membakar rongga dada. Kesedihanku seketika menguap, digantikan oleh tekad yang sangat kuat. Aku tidak akan membiarkan parasit sombong itu terus menghisap kehidupanku. Selama ini aku memilih diam dan mengalah, tapi ia benar-benar telah membangunkan macan yang sedang tertidur. "Bei Surti," panggilku pelan namun dipenuhi ketegasan. "Iya, Nyonya." "Tolong, jangan katakan sepatah kata pun pada anakku kalau Bibi yang merawatku hari ini. Biarkan kejadian ini jadi rahasia kita berdua. Ibu punya rencana," ucapku sambil menatap tajam ke depan. Bei Surti mengangguk patuh meski wajahnya menyimpan tanda tanya. "Mulai detik ini, aku akan merekam setiap kebohongannya dan membongkar semua topeng kemunafikannya. Waktu bermain-main sudah habis." Malam perlahan mulai merayap turun menyelimuti rumah besar ini. Tubuhku sudah terasa jauh lebih ringan berkat obat dan bubur buatan Bei Surti tadi siang. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, menikmati keheningan kamar. Samar-samar ku dengar suara mesin mobil anakku memasuki pelataran rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Waktu biasanya anakku pulang setelah seharian membanting tulang di kantor. Tak lama berselang, suara derit pintu utama terbuka terdengar. Di saat yang hampir bersamaan, ku dengar langkah kaki menantuku yang tergesa-gesa dari arah garasi. Rupanya ia baru saja pulang dari acara kumpul sosialitanya. Namun ia berlari kecil menuju dapur dan ruang tengah. Penasaran dengan apa yang akan ia lakukan, aku memaksakan diri turun dari ranjang. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu kamarku dan membukanya sedikit saja. Dari celah kecil ini, aku bisa melihat area ruang keluarga dengan sangat jelas tanpa ketahuan.
Menantuku sedang sibuk berakting. Ia buru-buru melepas perhiasan mahalnya, mengacak-acak sedikit rambutnya agar terlihat berantakan, dan memasang wajah yang sangat lelah. Saat anakku menghempaskan tubuhnya di sofa ruang keluarga sambil melonggarkan dasi, istrinya datang menghampiri dengan membawakan segelas air putih hangat. "Ya ampun, Mas. Kamu pasti capek sekali hari ini," sapa menantuku dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat selembut dan seprihatin mungkin. Anakku tersenyum tipis, menerima gelas itu lalu meminumnya hingga tandas. "Lumayan lelah, Dek. Pekerjaan di kantor sedang sangat menumpuk akhir-akhir ini." "Oh ya, bagaimana keadaan ibu hari ini? Tadi pagi katanya demam, sekarang sudah turun." Mendengar pertanyaan itu, tanganku langsung merogoh saku daster, mengeluarkan ponsel pintar yang kumiliki. Aku membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol merah. Aku harus mengabadikan setiap kebohongan wanita ini. "Aduh, Mas, ibu seharian ini rewel sekali," jawab menantuku sambil memijat bahu anakku perlahan dengan wajah sok sedih. "Demamnya memang tinggi dari pagi. Aku sampai tidak sempat mandi dan tidak makan siang karena harus bolak-balik mengompres ibu tanpa henti. Aku juga lari ke apotek membelikan obat dan memasak bubur spesial untuk ibu. Syukurlah sore ini demamnya sudah mulai turun. Aku benar-benar kelelahan seharian mengurus rumah dan merawat ibu di kamar." Mendengar rentetan kebohongan yang mengalir begitu lancar dari mulutnya, dadaku bergemuruh hebat. Betapa licik dan berbahayanya wanita ini. Ia baru saja tiba dari bersenang-senang menghabiskan uang, namun dengan mudahnya ia mengarang cerita menjadi menantu berbakti. Anakku menatap istrinya dengan pandangan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Terima kasih banyak ya, Dek. Kamu memang istri yang luar biasa. Mas sangat bersyukur memilikimu. Maaf ya kalau ibu merepotkanmu hari ini sampai kamu kelelahan begini." "Tidak apa-apa, Mas. Ibu kan ibuku juga. Sudah kewajibanku merawatnya dengan ikhlas," balasnya dengan senyum manis yang sangat memuakan. Aku menekan tombol berhenti pada layar ponselku. Tanganku mengepal kuat. Silakan nikmati pujian palsu itu malam ini. Rekaman ini akan menjadi senjata utamaku untuk menghancurkannya nanti. 3 hari berselang setelah insiden menyakitkan itu, tubuhku sudah kembali sehat seperti sedia kala. Demamku telah benar-benar hilang, digantikan oleh energi kemarahan yang mendorongku untuk segera bertindak. Selama ini, aku memang mempercayakan pengelolaan sebagian dana pensiunku dan uang darurat keluarga kepada anakku. Namun, karena anakku terlalu sibuk bekerja siang dan malam, aku tahu betul bahwa menantukulah yang diam-diam memegang kendali penuh atas kartu-kartu perbankan tersebut di rumah ini. Pagi ini, setelah memastikan anakku berangkat ke kantor dan menantuku pergi entah kemana lagi untuk berfoya-foya, aku masuk ke ruang kerja anakku. Aku mengunci pintu dari dalam, lalu menyalakan komputer dan membuka laci meja tempat penyimpanan dokumen penting. Aku mengeluarkan beberapa buku tabungan dan tagihan kartu kredit cetak yang biasanya diabaikan begitu saja oleh anakku. Selain itu, aku juga masuk ke aplikasi perbankan di ponselku untuk memeriksa mutasi rekening utama keluarga. Mataku terbelalak melihat deretan angka yang tertera di layar dan di atas kertas tagihan. Jantungku berdetak kencang menahan amarah yang kembali memuncak. Bukti pengkhianatan itu terpampang sangat nyata di depan mataku. Ratusan juta rupiah uang yang seharusnya menjadi dana darurat keluarga dan biaya perawatanku di masa tua, telah menguap begitu saja. Aku memeriksa rincian transaksi tersebut satu persatu. Uang itu tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Aliran dananya terus mengalir tanpa henti ke butik-butik tas bermerek dari luar negeri, toko perhiasan mewah, salon kecantikan eksklusif, hingga tagihan makan siang bernilai belasan juta rupiah di restoran-restoran bintang 5. Menantuku telah menguras harta keluarga ini secara brutal hanya demi mempertahankan gaya hidup sosialitanya yang penuh kepalsuan. Lebih parahnya lagi, aku menemukan fakta bahwa jatah uang bulananku yang biasa dititipkan anakku melalui rekening istrinya, sama sekali tidak pernah sampai ke tanganku secara utuh. Pantas saja selama ini uang belanja selalu terasa kurang dan aku harus menggunakan tabungan pribadiku sendiri untuk menutupi kebutuhan dapur. Ia telah mencuri hakku untuk bersenang-senang dengan teman-temannya yang sama-sama gila harta.
Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikiran agar tidak bertindak gegabah. Anakku bekerja keras memeras keringat setiap hari, mengira bahwa ia telah membahagiakan istri dan ibunya. Namun kenyataannya, ia hanya sedang dipera habis-habisan oleh lintah darat yang berkedok sebagai pasangan hidup. Dengan tenang, aku menyalakan mesin cetak. Aku mencetak semua bukti mutasi rekening, tagihan kartu kredit, dan bukti pembelian barang-barang mewah tersebut hingga berlembar-lembar. Semua kertas itu kususun dengan rapi dan kumasukkan ke dalam sebuah map plastik yang aman. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya jatuh dari tahta kesombongan. Setelah semua bukti terkumpul, aku meraih ponselku. Aku mencari nomor telepon manajer bank kenalanku. Langkah pertama untuk memutus napas kesombongannya akan segera kumulai hari ini juga. Ia pikir ia bisa terus hidup nyaman dengan merampas hak orang sakit? Ia salah besar berurusan denganku. Aku memegang gagang telepon dengan tangan yang tak lagi gemetar. Hatiku sudah sedingin es. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan di dadaku bagi wanita yang telah memperlakukanku seperti barang rongsokan saat aku sedang berjuang melawan rasa sakit. Aku mencari nomor kontak Pak Cipto, manajer bank cabang utama yang sudah puluhan tahun mengurus semua urusan keuangan keluarga kami. Halo, Nyonya. Tumben sekali menelepon siang-siang begini. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Pak Cipto dengan nada ramah dari seberang telepon. Pak Cipto, tolong dengarkan saya baik-baik. Tolong segera bekukan semua kartu kredit tambahan yang saya berikan kepada menantu saya. Hari ini juga, menit ini juga. Jangan sisakan satu akses pun untuknya. Pintaku dengan nada datar namun sangat tegas. Pak Cipto sempat terdiam sejenak. Mungkin terkejut mendengar permintaanku yang sangat mendadak. Namun, sebagai seorang profesional yang sudah mengenalku lama, ia tidak banyak bertanya. Baik, Nyonya. Akan segera saya proses ke pusat. Akses kartu kredit atas nama menantu Anda akan diblokir secara permanen mulai detik ini. Setelah urusan pemblokiran kartu kredit selesai, aku mencari nomor anakku di daftar kontak. Panggilan tersambung setelah nada dering ketiga. Halo, Ibu? Ada apa siang-siang menelepon? Ibu butuh sesuatu? Apa demam Ibu naik lagi? Tanya anakku dengan nada yang sangat cemas. Tidak, Nak. Ibu sehat. Ibu menelepon karena mau membicarakan soal tabungan darurat keluarga kita. Akhir-akhir ini Ibu melihat banyak sekali berita pembobolan rekening perbankan. Ibu merasa sangat khawatir dengan uang kita. Ibu minta kamu memindahkan semua uang darurat dan uang bulanan ke rekening baru yang hanya bisa diakses oleh Ibu. Ini murni untuk keamanan kita bersama. Jelasku, berbohong demi mengamankan hartaku dari tangan istrinya. Oh, begitu. Tentu saja, Bu. Uang itu kan memang milik Ibu. Nanti saya minta staf keuangan di kantor untuk segera mengurus pemindahannya. Ibu tidak usah banyak pikirannya. Jawab anakku tanpa curiga sedikit pun. Sambungan telepon pun berakhir. Aku tersenyum tipis sambil menatap layar ponsel yang perlahan menggelap. Kini, keran kemewahan itu telah tertutup rapat. Sumber air yang selama ini menumbuhkan kesombongannya telah mengering dalam sekejap. Sore harinya, menantuku melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah berseri-seri. Ia memakai pakaian rumah yang kuduga harganya mencapai jutaan rupiah. Di tangannya, ia menenteng sebuah gaun baru yang masih terbungkus plastik pelindung dari butik. Ia berjalan melewatiku yang sedang duduk di ruang keluarga seolah aku ini hanya patung pajangan yang tak terlihat. "Bei Surti," teriaknya memanggil asisten rumah tanggaku. "Tolong setrika gaun ini hati-hati. Besok siang aku mau mengadakan acara makan siang dengan teman-teman sosialitaku di restoran bintang 5 yang baru buka di pusat kota. Jangan sampai ada lipatan yang kusut sedikit pun, mengerti?" Aku hanya diam memperhatikan tingkah polanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sedang bergerak cepat menghampirinya. Ia masih sibuk merencanakan pesta pora menggunakan uang yang ia pikir masih bisa ia kendalikan. "Kamu mau mentraktir teman-temanmu lagi?" Tanyaku santai, mencoba memancing reaksinya. Menantuku menoleh dengan raut wajah angkuh. "Tentu saja, Bu. Suamiku kan gajinya besar. Sekali-kali istri harus menikmati hasil kerja keras suaminya, kan? Daripada uangnya menumpuk tidak jelas."
Ibu istirahat saja di rumah, makan bubur, tidak usah ikut campur urusan pergaulanku. Bersenang-senanglah, jawabku pelan sambil mengukir senyum penuh arti. Ya, bersenang-senanglah selagi bisa. Karena besok, semua kebanggaan palsu itu akan hancur lebur tanpa sisa di depan matanya sendiri. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terang. Menantuku sudah sibuk berdandan sejak pagi. Ia bahkan memanggil penata rias langganannya datang ke rumah. Saat ia turun dari lantai 2, penampilannya benar-benar mencolok mata. Gaun mewah yang disetrika Bei Surti membalut tubuhnya dengan pas. Dipadukan dengan sepatu hak tinggi mengilap dan tas kulit yang kuduga dibeli dari sisa uang belanja dapurku. Aku pergi dulu. Bei Surti, jangan lupa masak untuk ibu. Awas kalau makanannya tidak enak. Ucapnya ketus sambil lalu, bahkan tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Langkahnya begitu ringan, dipenuhi rasa percaya diri yang meluap-luap menuju mobil yang sudah menunggu di luar. Aku hanya duduk menyesap teh hangat di teras belakang. Jarum jam dinding terus berputar. Tepat pukul 1 siang, saat aku sedang membaca majalah, ponselku berdering sangat nyaring. Nama menantuku muncul berkedip-kedip di layar. Aku sengaja membiarkannya berdering hingga nyaris mati. Barulah aku menggeser tombol hijau perlahan. Halo? Sapaku dengan nada sedatar mungkin. Ibu! Ibu tolong aku sekarang juga. Suaranya melengking dari seberang telepon. Diwarnai kepanikan yang sangat luar biasa. Deru napasnya terdengar memburu dan putus asa. Kartu kreditku kenapa tidak bisa dipakai semua? Bu? Mesin kasirnya terus bilang ditolak. Tolong segera transfer uang ke rekeningku. Bu. Kasir dan manajer restoran ini menatapku terus. Aku bisa membayangkan dengan jelas situasinya di sana. Teman-teman sosialitanya yang selalu bermulut manis pasti sedang berbisik-bisik mencibir di belakangnya. Kenapa ibu harus mentransfer uang padamu? Bukannya kamu sedang menikmati uang suamimu? Tanyaku dengan nada kebingungan yang sengaja kubuat-buat. Rekening suamiku juga tidak bisa diakses. Saldonya kosong. Aku tidak tahu kenapa. Bu, kumohon. Tagihan makanannya 15 juta rupiah. Teman-temanku sudah mulai marah karena aku menahan mereka di meja kasir. Tolong transfer sekarang. Bu, aku benar-benar malu dan mau mati rasanya. Ia mulai menangis histeris. Aku tersenyum tipis, menikmati rasa manis dari balasan yang sangat setimpal ini. Bukannya saat ibu sedang sakit tempo hari kamu bilang kepadaku, kalau mau makan ya beli sendiri, tidak usah manja dan merepotkan orang lain? Ibu rasa kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri hari ini tanpa perlu repot menelepon ibu yang hanya jadi beban bagimu ini. Ibu, ini bukan waktunya membalas dendam. Aku bisa dipermalukan seumur hidup di depan teman-temanku. Teriaknya memohon. Ibu tidak bercanda. Selesaikan urusanmu sendiri seperti yang kamu suruhkan kepadaku waktu itu. Ucapku sangat tegas, lalu langsung mematikan sambungan telepon dan mematikan daya ponselku. Beberapa jam kemudian, suara bantingan pintu depan yang sangat keras mengejutkan seisi rumah. Menantuku pulang dengan keadaan yang sangat menyedihkan dan berantakan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata yang terus mengalir. Gaun mahalnya kusut masai. Ia tidak lagi menenteng tas kulit mahalnya. Rupanya, teman-temannya menolak untuk patungan membayar tagihan mahal itu dan memaksanya meninggalkan tas berharganya sebagai jaminan di restoran agar mereka diizinkan pulang. Ia menangis meraung-raung di lantai ruang tengah, memukuli lantai marmer dengan frustrasi yang memuncak. Harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Panggung sandiwara yang ia bangun susah payah telah runtuh menimpa dirinya sendiri. Dan yang terburuk baginya, ia belum menyadari bahwa hari ini barulah permulaan dari hukuman besar yang sudah menunggunya di depan mata. Menjelang malam, suara deru mesin mobil anakku memecah keheningan rumah yang sejak sore terasa sangat mencekam. Begitu pintu utama terbuka, anakku melangkah masuk dengan raut wajah kelelahan. Belum sempat ia meletakkan tas kerjanya, menantuku langsung berlari menghampirinya. Wajah wanita itu masih sembab, matanya bengkak, dan penampilannya sangat berantakan. Tanpa aba-aba, ia langsung memukul dada anakku sambil menangis histeris. Kamu jahat, Mas. Suami macam apa kamu ini?
Tega sekali kamu mengosongkan isi rekeningmu dan membiarkan istrimu dipermalukan habis-habisan di depan teman-teman arisan. Aku sampai harus menggadaikan tas mahalku di restoran karena kartu kreditku ditolak semua. Kamu sengaja mau membuatku mati berdiri karena malu, kan? Teriak menantuku dengan suara melengking. Anakku terkejut setengah mati. Ia menangkap kedua tangan istrinya dan menatapnya kebingungan. Tunggu dulu, Dek. Bicara yang jelas. Mengosongkan rekening apa? Kartu kredit apa? Uangku bulan ini baru saja kupindahkan ke rekening ibu untuk dana darurat sesuai permintaannya. Lagi pula, bukankah kartu kreditmu yang membayar tagihannya selama ini ibu? Bohong. Kalian berdua pasti sudah bersekongkol menjebakku. Tuduhnya tak masuk akal. Mendengar keributan itu, aku melangkah keluar dari kamarku dengan tenang. Di tanganku, tergenggam erat map plastik berisi bukti-bukti pengkhianatannya dan sebuah ponsel cerdas. Aku berdiri di hadapan mereka berdua, menatap menantuku yang kini memelototiku dengan penuh kebencian. Tidak ada yang menjebakmu selain keserakahanmu sendiri, ucapku dingin. Aku melemparkan map plastik itu ke atas meja kaca di ruang keluarga. Lihat sendiri, Nak. Buka dan baca baik-baik kemana saja perginya uang hasil keringatmu dan dana masa tua ibu selama ini. Anakku membuka map tersebut dengan tangan gemetar. Matanya menelusuri deretan angka dan rincian transaksi kartu kredit istrinya. Wajahnya seketika pucat pasi. Ratusan juta rupiah mengalir untuk tas, sepatu, dan restoran mewah. Ia menatap istrinya dengan pandangan tak percaya. Dek, ini semua apa? Kamu menghabiskan ratusan juta untuk hal-hal tidak berguna ini? Bukankah kamu bilang uang dari ibu selalu kamu tabung untuk masa depan kita? Itu belum seberapa. Nak, potongku cepat. Aku membuka ponselku dan memutar rekaman suara yang kuambil malam itu. Suara menantuku yang mengarang cerita tentang merawatku seharian mengalun jelas memenuhi ruangan. Anakku mendengarkan setiap patah kata kebohongan itu dengan raut wajah yang semakin menegang. Urat-urat di lehernya mulai terlihat menonjol. Anakku terbelalak. Tunggu. Jadi, saat ibu demam tinggi waktu itu, kamu berbohong padaku? Kamu tidak merawat ibu sama sekali dan malah pergi bersenang-senang menghamburkan uang. Bei Surti, panggilku lantang. Asisten rumah tanggaku muncul dari arah dapur dengan wajah tertunduk ketakutan. Katakan pada anakku, siapa yang merawatku saat aku nyaris pingsan karena demam tinggi beberapa hari yang lalu? Bei Surti menelan ludah, lalu menatap anakku dengan tubuh sedikit gemetar. Maaf, Den. Waktu itu saya yang merawat Nyonya dari siang. Nyonya muda pergi berbelanja sejak pagi dan menyuruh Nyonya besar memesan makanan sendiri lewat aplikasi. Padahal Nyonya besar sedang sakit parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali. Rahang anakku mengeras seketika. Matanya memerah menahan amarah yang meledak. Ia membanting map berisi tagihan itu ke lantai. Kebohongan demi kebohongan yang dirangkai rapi oleh istrinya kini hancur berkeping-keping. Sandiwara manis sang sosialita telah resmi berakhir di ruang keluarga ini. Panggung kemunafikannya runtuh seketika. Menyadari posisinya sudah benar-benar terpojok tak bersisa, keberanian menantuku seketika menguap entah kemana. Ia merosot jatuh ke lantai, bersimpuh tepat di depan kaki anakku. Tangisnya kembali pecah, namun kali ini bukan lagi tangisan amarah, melainkan tangisan ketakutan dan keputusasaan yang sangat dalam. Tubuhnya bergetar hebat menyadari kebohongannya telah terbongkar sempurna tanpa celah sedikit pun. Mas, tolong dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku hilaf. Mas, aku sungguh menyesal. Aku hanya ingin diterima di lingkungan pertemananku yang baru. Mereka semua orang kaya. Aku malu kalau terlihat biasa saja. Tolong maafkan aku. Mas, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan benci aku. Ratapnya terseduh-seduh sambil memeluk erat lutut anakku dengan wajah bersimbah air mata. Anakku menarik kakinya dengan kasar, mundur selangkah menjauhi wanita yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Tatapan anakku kini dipenuhi rasa jijik dan kecewa yang tak terukur kedalamannya. Diterima di lingkungan pertemanan dengan cara mencuri uang ibuku sendiri? Kamu membiarkan ibuku kesakitan dan kelaparan di rumah, sementara kamu bersenang-senang di luar?
Hatimu terbuat dari apa sebenarnya? Aku bekerja banting tulang dari pagi sampai malam bukan untuk membiayai gengsi murahanmu. Bentak anakku dengan suara yang menggelegar, memenuhi seisi ruangan. Ibu, tolong aku. Bu, maafkan aku. Aku berjanji akan berubah menjadi menantu yang baik. Kini ia merangkak ke arahku, mencoba meraih tanganku dengan wajah memelas meminta belas kasihan. Aku menarik tanganku sebelum ia sempat menyentuhnya. Aku menatapnya dengan sangat dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Air matamu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Kamu menyebutku manja dan merepotkan saat aku sedang tak berdaya menahan sakit. Sekarang rasakan sendiri akibat dari perbuatan kejammu. Anakku mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia menatapku sejenak, memohon maaf lewat sorot matanya, lalu menatap istrinya kembali dengan keputusan yang sudah bulat. Aku tidak akan mengusirmu malam ini karena aku masih menghargai ikatan pernikahan kita. Tapi, mulai detik ini juga, kamu tidak akan menerima uang sepeser pun dariku. Semua kartu dan fasilitas kemewahanmu kucabut permanen. Besok pagi, semua tas mewah dan perhiasan yang kamu beli pakai uang ibuku akan kujual semuanya untuk mengganti kerugian keluarga ini. Menantuku terbelalak kaget. Napasnya seolah terhenti mendengar hukuman itu. Mas, lalu aku harus bagaimana? Teman-temanku pasti menertawakanku jika aku tidak punya apa-apa. Masih memikirkan teman-temanmu? Sambarku cepat dengan nada menusuk. Mulai besok, kamu dilarang keluar rumah untuk urusan apapun yang tidak penting. Kamu harus menggantikan semua tugas Bei Surti. Kamu yang mencuci pakaian kami. Kamu yang menyapu dan mengepel seluruh lantai rumah besar ini. Dan kamu yang memasak setiap hari untuk kami. Tanpa bantuan siapapun. Jika kamu menolak, kemasi barang-barangmu sekarang juga dan angkat kaki dari rumah ini selamanya. Menantuku menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar hebat menerima kenyataan pahit bahwa hidup mewahnya telah benar-benar berakhir malam ini. Tidak ada lagi arisan sosialita. Tidak ada lagi belanja barang bermerek. Hukuman setimpal telah dijatuhkan. Dan tabiat buruknya kini harus dibayar lunas dengan keringatnya sendiri. Ia menangis tertahan di atas lantai dingin, meratapi kebodohannya sendiri. Rumah ini akan menjadi saksi bisu hari-harinya yang penuh penyesalan, membayarkan setiap kebohongan dan kesombongan yang pernah ia banggakan. Ini adalah akhir dari segalanya.